Di awal cerita, sebelum ada desa, sebelum ada perahu yang memecah laut, sebelum ada nama-nama yang sekarang kita kenal, alam semesta masih tampak seperti hamparan rutin, langit dan air. Dari kegelapan itulah muncul sosok yang besar dan berwibawa. Batara Guru. Ia bukan sekadar manusia biasa. Ia berwujud seperti dua beser dalam khayal orang-orang Bugis. Bijak, kuat, dan penuh rencana untuk menata alam yang masih kacau. Batara Guru turun dari langit bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk memberi tatanan. Ia berjalan di antara ombak dan kabut, menatap kosongnya tanah yang akan berisi kehidupan. Dengan langkahnya, ia menanam batas, mana yang disebut darat dan mana yang disebut laut. Dengan suaranya, angin belajar menyanyi, dan dengan sentuhannya, pohon-pohon pertama mulai tumbuh. Semua makhluk kecil yang belum punya tempat, akhirnya diberi peran. Burung belajar terbang, ikan belajar bergerak berenang yang rapi, dan binatang-binatang kecil lainnya menemui tempat tinggalnya. Namun, Batara Guru tahu, dunia yang rapi membutuhkan manusia makhluk yang berpikir, yang menata dan mewariskan aturan. Maka ia memutuskan untuk memiliki keturunan. Dari sekolah para dewa dan keberanian nuraninya, lahirlah anak-anak laki-laki dan perempuan yang bukan hanya pewaris darah, melainkan pembawa aturan dan kebiasaan. Mereka bukanlah manusia biasa, karena di dalam darah mereka mengalir setetes kekuatan langit. Tetapi Batara Guru ingin agar anak Kinania hidup di antara manusia, ikut merasakan dunia yang dibentuknya. Anak-anak Batara Guru tumbuh cepat. Mereka belajar berbicara dengan laut, berdialog dengan angin, memahami bahasa daun dan batu. Sang ayah mengajarkan mereka 3 hal penting. Cara memandang dunia agar tidak serakah, cara membuat dan menjaga perahu agar bisa menjelajah, dan hukum-hukum sederhana tentang bagaimana hidup bersama agar tidak saling membunuh. Pelajaran-pelajaran itu kelak menjadi akar-akar kebudayaan Bugis. Keberanian melaut, kecakapan membuat perahu, dan adat yang mengatur hubungan antar keluarga di antara anak-anak. Batara Guru ada beberapa yang menonjol yang rasa penasarannya besar, yang tangannya piawai membuat alat, yang hatinya ingin berkawan dengan semua manusia. Mereka mulai turun ke pulau-pulau kecil, mengajarkan cara menanam padi di tepi air, cara membuat jaring, dan bagaimana berbagi hasil tangkapan. Mereka juga memperkenalkan bahasa yang sederhana, tapi kuat, kata-kata untuk saling menghormati, kata-kata untuk menyelesaikan sengketa, dan lagu-lagu yang membantu mengingat aturan-aturan itu dalam perkumpulan pertama mereka di pusat pulau. Batara Guru memimpin upacara sederhana. Ia membagi anak Kinania kepada suku-suku kecil yang baru terbentuk. Setiap anak mendapat tanggung jawab. Seorang mengajarkan pembuatan perahu, seorang lain mengajarkan menenun kain, yang lain lagi mengajarkan hukum adat dan cara memimpin rapat adat. Dengan pembagian tugas ini, lahir pola hidup berkelanjutan. Ada yang bekerja di laut, ada yang menjaga sawah, ada yang menengahi perselisihan. Itulah titik mula terbentuknya masyarakat bertata yang kelak dikenal sebagai orang Bugis. Tetapi proses ini tidak berjalan mulus. Di antara keturunan Batara Guru ada yang iri, ingin lebih memegang kuasa, ingin lebih cepat memperkaya diri. Dari sana tumbuh konflik kecil, perdebatan tentang pembagian hasil tangkapan, tentang siapa yang punya hak memimpin rapat, bahkan tentang siapa yang boleh menikah dengan siapa. Untuk mencegah perselisihan menjadi kacau, Batara Guru mengajarkan adat pertama, siri dan sara, rasa malu dan kehormatan, serta aturan untuk menjaga harga diri keluarga. Ia menekankan bahwa kehormatan keluarga lebih besar dari keuntungan sesaat. Cara hidup ini menjadi landasan moral yang meresap dalam tutur kata dan tindakan orang-orang Bugis. Salah. Satu cerita kecil yang sering diulang di bab 1 adalah tentang seorang anak Batara Guru yang belajar membuat perahu dari batang pohon besar. Ia mengamati gerak ikan di bawah air, memikirkan bagaimana burung menyeimbangkan sayapnya, lalu memadukan semua pelajaran itu menjadi perahu yang ringan tapi kuat. Ketika perahu itu dipakai, orang-orang pertama yang menggunakannya dapat menyeberang pulau-pulau dengan aman. Dari sinilah teknik pelayaran dan keberanian menantang laut mulai tersebar, dan unsur penting dalam identitas Bugis lahir. Keberanian untuk pergi, keterampilan untuk kembali, juga memberi tempat pada kisah cinta pertama antara keturunan langit dan putri-putri dari pulau lain. Perkawinan-perkawinan ini bukan hanya soal hati, melainkan juga soal hubungan antar kelompok melalui ikatan keluarga pulau-pulau yang berbeda menjadi sekutu.
Anak-anak dari pernikahan-pernikahan itu membawa kombinasi keterampilan. Seorang cucu memiliki kecakapan menenun dari ibunya dan keahlian melaut dari ayahnya. Dengan demikian, budaya berkembang tidak secara linier, melainkan melalui pertemuan, perkawinan, dan perpindahan. Seiring berjalannya waktu, para keturunan Batara Guru mengajarkan lebih dari sekadar keterampilan teknis. Mereka menuturkan legenda kisah-kisah yang mengikat masyarakat. Mengapa laut kadang marah? Mengapa ada karang tajam di tempat tertentu? Atau mengapa sebuah pohon dihormati? Legenda-legenda ini berfungsi seperti buku hukum tidak tertulis. Jika seseorang menebang pohon sakral tanpa izin, tidak hanya hukum adat yang dilanggar, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Lambat laun. Koleksi cerita-cerita ini menjadi landasan moral dan spiritual membantu mengingat asal-usul dan tugas manusia terhadap lingkungan di Penghiwing. Kita melihat gambaran masyarakat yang mulai terbentuk, kampung-kampung kecil di pesisir, kelompok-kelompok nelayan yang berpatroli bersama, perajin-perajin yang duduk di teras rumah menenun dan membuat tali. Ada ketua-ketua yang dipilih karena kebijaksanaannya, bukan karena darah semata. Ada juga momen-momen bahagia, pesta panen, lomba perahu, upacara pernikahan yang meriah. Namun Batara Guru tahu bahwa ini baru permulaan, bahwa dari boni-bani, adat dan keterampilan yang ditanamkan, kini akan tumbuh generasi yang membawa nama-nama baru, konflik yang lebih besar, pahlawan-pahlawan, dan perjalanan jauh yang menandai bob-bob berikutnya. Sebelum menutup, peringatan halus, ketika manusia mulai terlalu percaya pada kekuatan mereka sendiri, ketika keserakahan muncul, ketika mereka melupakan asal-usulnya keturunan Batara Guru, harus mengingat kembali ajaran lama. Itulah tujuan bab pembuka ini, membentangkan akar, memberi batasan, mengajarkan nilai-nilai dasar. Dengan memahami asal mula, orang-orang akan tahu mengapa mereka menghormati laut, mengapa mereka menaruh harga pada nama keluarga, dan mengapa perahu bukan sekadar alat, melainkan jembatan antara manusia dan takdirnya. Ditutup dengan Batara Guru berdiri di tepian, menatap cakrawala. Di depannya gelombang bergulung, di balik gelombang itu masa depan menunggu. Pertemuan dengan pulau-pulau jauh, kisah cinta yang menimbulkan konflik, anak cucu yang akan menjadi legenda termasuk tokoh-tokoh yang nanti disebut-sebut dalam laga Ligo sebagai pahlawan dan penguji adat. Tetapi untuk saat ini, pelajaran yang mesti diingat adalah sederhana, hidup berdampingan, menghormati alam dan leluhur, serta menjaga kehormatan keluarga. Itulah warisan pertama Batara Guru yang menurunkan masyarakat Bugis. Setelah dunia yang kosong mulai tertata dan keturunan Batara Guru hidup berdampingan dengan manusia, kehidupan terasa damai. Kampung-kampung kecil tumbuh di tepi pantai, orang-orang mulai pandai menanam padi, menangkap ikan, menenun kain, dan membuat perahu. Seolah-olah dunia sudah lengkap. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Batara Guru selalu tahu, manusia dan keturunannya bukanlah makhluk yang statis. Mereka punya keinginan yang terus membesar, rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Dari situlah bab baru bermula dari keinginan untuk menjelajah laut dan mencari dunia di balik cakrawala. Keinginan untuk menjelajah di antara anak-anak Batara Guru. Ada satu tokoh yang selalu memandang ke laut dengan mata berkilat. Laonro, nama simbolis, sering muncul dalam versi cerita Laga Ligo. Ia berbeda dari saudaranya. Kalau yang lain sibuk membangun sawah atau membuat kain, Laonro sering duduk di perahu kecil, menatap ombak. Apakah dunia hanya sebatas pulau ini? Tanyanya suatu sore kepada kakaknya. Bukankah sudah cukup kita punya sawah, ladang, dan laut? Jawab sang kakak. Namun Laonro menggeleng. Jika ayah Batara Guru turun dari langit, tentu ada dunia lain di balik sana. Kita tidak bisa diam di sini selamanya. Keinginannya menjalar ke pemuda-pemuda lain. Mereka pun merasa darah mereka mendidih. Ingin tahu, ingin menaklukkan laut yang luas. Perahu pertama yang besar selama ini, orang Bugis hanya membuat perahu kecil, cukup untuk menjala ikan di dekat pantai. Namun, Laonro ingin sesuatu yang lebih. Ia mulai merancang perahu besar yang bisa membawa banyak orang dan persediaan. Ia belajar dari alam. Dari sayap burung elang, ia meniru bentuk layar. Dari sirip ikan, ia meniru keseimbangan di air. Dari akar pohon bakau, ia meniru kekuatan kayu yang tahan air asin. Pembuatan perahu besar ini menjadi peristiwa penting. Orang-orang dari berbagai kampung datang membantu. Ada yang menebang kayu, ada yang mengikat tali dari serat kelapa,
ada yang menenun kain untuk layar. Perahu itu akhirnya berdiri megah di tepi pantai, lebih besar dari semua perahu sebelumnya. Orang-orang menamainya dengan penuh hormat, seolah bukan sekadar kendaraan, tapi anak laut yang kelak menjadi saudara perjalanan mereka. Pelayaran pertama hari yang ditunggu pun tiba. Dengan bekal beras, air, dan ikan kering, Laonro bersama para pemuda naik ke perahu besar itu. Sebelum berangkat, Batara Guru memberi nasihat. Laut adalah sahabat sekaligus ujian. Jangan sombong. Jika kau menemukan tanah baru, jadilah tamu yang hormat. Ingat, harga diri tidak datang dari kekuasaan, melainkan dari kehormatan yang kau jaga. Perahu pun dilepas, ombak menyambut, angin mendorong layar, dan dari kejauhan kampung mulai mengecil. Orang-orang di pantai bersorak dan melambaikan tangan. Sebagian menangis karena takut tak akan melihat kembali para pelaut muda itu. Selama berhari-hari mereka mengarungi laut, mereka melihat ikan paus raksasa, mendengar suara angin malam yang seakan berbicara, bahkan sekali waktu diterpa badai besar yang hampir menenggelamkan perahu. Namun, Laonro tetap teguh. Dengan doa kepada ayahnya dan keberanian yang mengalir dalam darahnya, ia memimpin awak kapal melewati gelombang, pulau baru, dan pertemuan pertama akhirnya mereka tiba di sebuah pulau asing. Pulau itu subur, dengan gunung hijau, sungai jernih, dan kampung-kampung kecil. Awalnya, penduduk pulau merasa takut melihat perahu besar yang merapat. Mereka mengira itu pasukan penjajah. Namun Laonro turun dengan tenang, tanpa senjata. Hanya dengan seutas kain putih sebagai tanda damai. Pertemuan itu berbuah baik. Mereka bertukar hadiah. Orang Bugis memberi perahu kecil buatan tangan, sementara penduduk pulau memberikan kain tenun yang berbeda coraknya. Dari sinilah tradisi dagang Bugis mulai tumbuh. Menjelajah, bukan untuk merampas, tapi untuk berdagang dan menjalin hubungan. Namun, tak semua berjalan mulus. Di antara para pemuda Bugis ada yang merasa mereka lebih unggul karena berasal dari keturunan Batara Guru. Mereka mulai memperlakukan penduduk pulau dengan angkuh, bahkan mencoba mengambil hasil bumi tanpa izin. Konflik kecil pun terjadi, pertama berupa kata-kata, lalu berubah menjadi perkelahian, benih konflik dan pelajaran. Berat Laonro marah besar ketika mendengar perilaku teman-temannya. Ia tahu inilah ujian sejati. Bukan badai, bukan ombak, tetapi keserakahan manusia sendiri. Ia mengumpulkan semua awak perahu dan berkata, "Kita bukan datang untuk menjadi penguasa. Ingat ajaran ayah, harga diri bukan dari menindas orang lain. Jika kalian serakah, maka laut sendiri akan menolak kita." Namun ucapan itu tidak didengar semua orang. Sebagian tetap keras kepala. Dari sinilah benih konflik lahir antara mereka yang setia pada ajaran Batara Guru dan mereka yang dikuasai nafsu ingin berkuasa. Konflik itu berakhir pahit. Sebagian pemuda yang angkuh diusir dari pulau, dan ketika mereka mencoba pulang ke tanah Bugis, perahu mereka diterpa badai besar. Cerita mengatakan bahwa badai itu adalah hukuman dari laut yang murka kepada mereka yang melupakan adat. Kembali dengan wajah baru, Laonro dan sisa rombongannya akhirnya kembali ke tanah asal setelah berbulan-bulan berlayar. Mereka membawa kisah, pengalaman, dan barang-barang baru. Mereka juga membawa luka hati, kehilangan teman, perpecahan, dan pelajaran pahit bahwa perjalanan bukan hanya tentang menemukan pulau baru, tapi juga menemukan diri sendiri. Orang-orang di kampung menyambut mereka dengan kagum. Namun Batara Guru hanya menatap dengan mata tajam. Ia tahu inilah awal zaman baru. Keturunannya sudah mengenal dunia luar, dan bersama itu mereka juga mengenal keserakahan serta perpecahan. Anak-anakku telah belajar melaut, belajar berdagang, bahkan belajar bersahabat. Tetapi mereka juga telah mengenal iri hati dan keserakahan. Laut memang memberi, tetapi laut juga menguji. Dari sinilah perjalanan panjang dimulai. Perjalanan bukan hanya mencari tanah baru, tetapi mencari keseimbangan antara kehormatan dan ambisi. Menegaskan bahwa masyarakat Bugis bukan hanya lahir dari darah keturunan Batara Guru, tetapi juga dari perjalanan besar di laut, keberanian, dagang, persahabatan, sekaligus konflik dan pelajaran moral. Setelah pelayaran pertama, dunia Bugis mulai berubah. Orang-orang sudah mengenal laut bukan hanya sebagai sumber ikan, tetapi juga sebagai jalan menuju pulau lain. Hubungan dagang mulai tumbuh, cerita-cerita baru mulai beredar. Namun, di balik itu semua, muncul persoalan yang lebih rumit, persoalan cinta dan perjodohan,
Karena sejak awal, Batara Guru menurunkan anak Kanania ke bumi. Ia selalu menekankan dua hal, menjaga kehormatan keluarga siri. Menikah tidak hanya karena cinta, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antar kelompok di sebuah upacara besar setelah panen. Keturunan Batara Guru berkumpul dengan para kepala kampung dari pulau-pulau tetangga. Disitulah seorang pemuda keturunan Batara Guru, Laonro yang sebelumnya memimpin pelayaran, berjumpa dengan seorang gadis yang terkenal akan kecantikannya. Witen Riobing, tokoh perempuan yang kerap disebut dalam laga Ligo. Witen Riobing bukan gadis biasa. Ia dikenal bijaksana, pandai berbicara, dan memiliki kecantikan yang membuat semua mata menoleh. Rambutnya panjang seperti aliran sungai, matanya jernih seperti air telaga, dan senyumnya menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Ketika Laonro melihatnya pertama kali, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku pernah menaklukkan badai di laut," katanya dalam hati. "Tapi mengapa aku goyah hanya karena tatapan seorang gadis?" Weten Riobing pun diam diam memperhatikan Laonro. Ia pernah mendengar kisah tentang pelayarannya, tentang bagaimana ia membawa perahu besar dan pulang dengan selamat. Dalam hatinya, ia menaruh hormat dan juga rasa kagum perjodohan yang rumit, namun cinta dalam dunia Bugis kuno tidak pernah sederhana. Witen Riobing sudah dijodohkan oleh keluarganya dengan seorang bangsawan dari pulau lain. Perjodohan ini bukan sekadar soal cinta, tetapi soal aliansi politik dan kehormatan keluarga. Ketika Laonro menyampaikan niatnya kepada Batara Guru untuk melamar Witen, Batara Guru hanya menghela napas panjang. "Anakku, kau boleh berani di laut, tetapi soal hati ada hukum yang harus kau taati. Ingat, kita tidak boleh mempermalukan keluarga lain. Kalau kau memaksakan kehendak, itu berarti mencoreng siri kita sendiri." Laonro mengerti, tetapi hatinya menolak. Ia merasa, bagaimana mungkin ia menyerahkan cintanya begitu saja hanya karena adat dan politik. Pertemuan rahasia Laonro dan Weten Riobing mulai sering bertemu secara diam-diam. Mereka berbicara di bawah cahaya bulan di tepi Sanggai atau di balik pohon bakau. Obrolan mereka sederhana, tentang laut, tentang mimpi, tentang keinginan untuk hidup, bukan karena perjodohan, tapi karena pilihan hati. Suatu malam, Laonro berkata, "Kalau aku bisa menaklukkan badai, aku juga bisa menaklukkan adat yang menghalangi kita." Weten Riobing menunduk, air matanya jatuh. "Tapi jangan lupa, adat bukan hanya aturan, ia adalah darah kita. Kalau kau melawannya, berarti kau melawan leluhurmu sendiri." Inilah inti konflik. Cinta yang murni berhadapan dengan adat yang keras, api cemburu dan awal pertentangan kabar tentang kedekatan Laonro dan Weten Riobing akhirnya sampai ke telinga bangsawan yang menjadi calon suaminya. Ia merasa terhina. Baginya, ini bukan sekadar soal cinta, tapi soal harga diri. Ia datang membawa pasukannya, menuntut penjelasan dari keluarga Batara Guru. Perselisihan pun pecah. Perkumpulan besar digelar, dengan banyak kepala suku hadir untuk menengahi. Dalam pertemuan itu, bangsawan lawan berkata lantang, "Jika Laonro benar-benar laki-laki, biarkan ia membuktikan kehormatannya di medan tanding. Aku tidak akan mundur sebelum kehormatanku dibersihkan." Laonro berdiri, dadanya tegak. "Aku tidak mencari perang, tetapi aku juga tidak akan membiarkan cintaku dihina." Perkataan ini membuat suasana memanas. Dari yang awalnya sekadar masalah perjodohan, kini berubah menjadi benih pertentangan antar kelompok. Pertarungan kehormatan beberapa hari kemudian. Di lapangan terbuka, Laonro dan bangsawan itu bertemu untuk bertarung. Tidak ada senjata tajam, hanya tombak kayu dan perisai. Sesuai adat untuk menyelesaikan sengketa tanpa pertumpahan darah yang berlebihan, pertarungan berlangsung sengit. Bangsawan itu kuat dan berpengalaman, tetapi Laonro memiliki kecepatan dan kelincahan dari pengalamannya melawan badai di laut. Beberapa kali ia hampir kalah, tetapi dengan kecerdikan, ia berhasil menjatuhkan lawannya. Meski menang, Laonro tidak membunuh. Ia hanya berkata, "Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa cintaku bukan aib, melainkan kebenaran hatiku." Namun kemenangan itu justru memperburuk keadaan. Bangsawan itu merasa semakin terhina dan keluarganya menyimpan dendam. Dilema Weten Riobing kini terjebak di antara dua dunia, cinta pada Laonro dan kewajiban pada keluarganya. Ia tahu bahwa bila ia memilih Laonro, perang bisa pecah. Tetapi bila ia menyerah pada perjodohan, hatinya akan hancur. Malam itu ia berdoa kepada leluhur sambil menatap bulan. "Jika cinta kami benar,
lindungilah kami. Jika cinta kami salah, maka biarlah aku sendiri yang menanggung deritanya. Doa itu menjadi simbol awal dari kisah-kisah cinta tragis dalam Laga Ligo. Cinta yang besar, tetapi selalu terikat pada adat, kehormatan dan takdir. Laonro sudah membuktikan keberaniannya, tetapi kini harus menghadapi dendam keluarga bangsawan. Witen Riabeng terjebak di antara cinta dan adat. Batara Guru sendiri mulai resah, karena benih konflik yang ia takutkan sudah tumbuh konflik yang lahir bukan dari laut atau alam, melainkan dari hati manusia sendiri. Seakan dunia Bugis memasuki babak baru, bukan hanya tentang menjelajah laut, tetapi juga menjelajah hati manusia dengan segala kerumitannya. Konflik cinta antara Laonro dan Witen Riabeng tidak berhenti pada pertarungan kehormatan. Walaupun Laonro menang, lawannya yang seorang bangsawan merasa terhina. Baginya, kalah di hadapan banyak orang adalah aib yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rasa malu itu berubah menjadi dendam, dan dendam itu menyalakan api yang jauh lebih besar. Perang antar kelompok. Bisikan dendam bangsawan yang kalah itu kembali ke negerinya dengan hati panas. Ia berkumpul dengan keluarganya, para pemimpin, dan prajuritnya. Aku tidak hanya kalah, katanya, tapi kehormatan kita diinjak-injak. Kalau kita diam saja, orang akan berkata bahwa keluarga kita penakut. Apakah kita mau dikenal begitu? Kemarahan itu menular. Keluarganya setuju, mereka harus membalas. Maka diam-diam mereka mulai mengumpulkan pasukan, menyiapkan perahu perang, dan merencanakan serangan ke kampung Laonro. Di pihak lain, Laonro sebenarnya tidak ingin perang. Ia hanya ingin cintanya diterima. Namun kabar tentang dendam itu cepat sampai ke telinganya. Para sahabat dan pemuda kampungnya mulai mendesak. Kalau mereka datang menyerang, kita tidak bisa tinggal diam. Siri kita juga dipertaruhkan. Kalau kita lari, kita akan dianggap pengecut. Laonro menghela napas. Ia sadar bahwa perang bukan jalan keluar, tapi dalam adat Bugis, siri kehormatan lebih penting dari nyawa. Persiapan perang Batara Guru, sang ayah, merasa kecewa karena konflik cinta berubah menjadi perang. Tetapi ia tahu, sebagai pemimpin, ia harus melindungi keturunannya. Maka ia memberi izin pada Laonro untuk memimpin pertahanan Denggen Sierat. Jangan menyerang duluan. Jangan menumpahkan darah lebih dari yang diperlukan. Namun, dunia jarang mengikuti syarat yang indah. Begitu fajar menyingsing, perahu-perahu musuh sudah terlihat di ufuk timur. Layar mereka seperti sayap burung hitam. Teriakan perang menggema di udara. Kampung Laonro pun bersiap. Perahu-perahu kecil diturunkan ke laut. Tombak-tombak diasah. Perisai-perisai dari kayu besi dipoles. Perempuan dan anak-anak dibawa ke tempat aman di pedalaman. Pertempuran di laut, pertempuran pertama pecah di tengah laut. Perahu-perahu saling beradu, tombak dilempar, panah melesat dari kejauhan. Laonro berdiri di haluan perahunya, wajahnya tenang tapi matanya menyala. Dengan teriakan lantang, ia memberi oba-oba pada prajuritnya. Perahu musuh mencoba mengepung, tetapi Laonro memanfaatkan arus laut yang ia kenal dengan baik. Ia memutar perahunya dengan cepat, memukul dari samping. Beberapa perahu musuh karam. Awaknya tercebur ke laut, namun musuh tak menyerah. Mereka jauh lebih banyak. Perang berlanjut hingga ke daratan. Di pesisir, kedua belah pihak bertempur dengan tombak dan parang. Debu berterbangan, teriakan bercampur dengan tangisan. Dilema kehormatan dalam pertempuran sengit itu. Laonro berhasil berhadapan kembali dengan bangsawan yang dulu ia kalahkan dalam duel. Kali ini, mereka bertemu dengan senjata tajam. Bangsawan itu berteriak, "Hari ini, aku akan menghapus aibku dengan darahmu." Laonro, pertarungan berlangsung sengit. Dua-duanya sama-sama gagah dan berani. Namun, Laonro yang berpengalaman di laut lebih gesit. Ia berhasil melukai lawannya hingga terjatuh. Saat itu, ia bisa saja menghabisinya. Semua prajuritnya bersorak menuntut darah, tapi Laonro menahan diri. Ia menurunkan tombaknya dan berkata, "Aku sudah mengalahkanmu sekali, dan sekarang aku bisa mengalahkanmu lagi. Tapi membunuhmu tidak akan menyelesaikan apapun. Aku ingin membuktikan bahwa perang ini sia-sia." Keputusan itu membuat kawan-kawannya bingung. Bagi mereka, membiarkan musuh hidup adalah kelemahan. Namun bagi Laonro, itulah cara menjaga siri sejati. Tidak dengan menumpahkan darah tanpa alasan, tapi dengan menunjukkan kebesaran hati. Witen Riabeng di tengah pertikaian di tengah kekacauan perang, Witen Riabeng merasa hatinya hancur. Ia menyalahkan dirinya sendiri.
Seandainya aku bukan penyebabnya, takkan ada darah tumpah hari ini, bisiknya. Ia mencoba menemui keluarga Laonro dan memohon agar perang dihentikan. Tetapi orang-orang terlanjur terbakar oleh semangat siri dan balas dendam. Cinta mereka yang dulu indah, kini menjadi alasan pertikaian yang semakin sulit dihentikan. Pertempuran itu akhirnya berakhir ketika hujan deras turun, disertai petir yang menyambar-nyambar. Orang-orang percaya bahwa itu adalah tanda murka para dewa. Kedua belah pihak pun terpaksa mundur, meninggalkan banyak korban di pantai. Laonro pulang dengan hati berat. Ia memang selamat, tetapi banyak sahabatnya gugur. Ia merasa cinta yang ia perjuangkan justru membawa penderitaan bagi banyak orang. Batara Guru menatapnya dengan mata tajam namun penuh kasih. Anakku, kau telah belajar bahwa cinta bukan hanya kebahagiaan. Cinta juga bisa menjadi ujian yang lebih berat dari badai. Sekarang kau harus memilih. Apakah kau akan terus melawan adat demi cintamu? Ataukah kau akan menemukan jalan lain untuk menjaga kehormatan dan kedamaian? Bab ini ditutup dengan suasana kelam. Laut dipenuhi perahu-perahu karam. Pantai dipenuhi bekas pertarungan. Hati para tokoh diliputi dilema antara cinta, dendam, dan kehormatan. Laonro berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang terus bergulung. Ia sadar, ini baru awal dari perjalanan panjang. Perang pertama hanyalah pembuka. Konflik yang lebih besar akan datang, bukan hanya karena cinta, tapi juga karena ambisi, iri hati, dan perebutan kekuasaan di antara keturunan Batara Guru sendiri. Perang pertama yang pecah, akibat cinta Laonro dan Wetan Riabeng, meninggalkan luka yang dalam. Walaupun hujan badai menghentikan pertarungan, dendam antar kelompok tidak langsung padam. Orang-orang kembali ke kampung masing-masing dengan hati penuh luka, membawa cerita tentang penghinaan, kehilangan, dan keberanian. Namun, dari perang itu lahir sebuah kesadaran baru, kekuasaan. Banyak pemimpin kampung mulai bertanya-tanya, siapa yang pantas memimpin semua keturunan Batara Guru? Siapa yang bisa menjaga Siri Menggater Adit dan memastikan perang tidak lagi memecah belah? Pertanyaan ini membuat keturunan Batara Guru saling melirik dengan waspada. Laonro, pahlawan, atau ancaman? Laonro, yang pulang dari perang dengan nama harum, dipandang dua sisi. Bagi para pemuda dan rakyat kecil, ia adalah pahlawan. Ia berani melawan badai, menghadapi musuh, dan tetap menjaga hati nuraninya. Bagi sebagian bangsawan dan keturunan Batara Guru lainnya, ia adalah ancaman. Mereka khawatir ketenarannya akan membuat rakyat lebih memilihnya sebagai pemimpin daripada mereka yang lahir dari garis keturunan lebih tinggi. Bisikan-bisikan iri mulai terdengar. Ada yang berkata, Laonro memang gagah, tapi ia hanya mencari nama dengan cinta yang membawa perang. Apa pantas ia jadi pemimpin? Ada juga yang berkata, kalau kita biarkan ia semakin kuat, ia akan mengambil semua pengaruh dari tangan kita. Iri hati ini menjadi bara yang perlahan menyala. Wetan Riabeng dan luka batin sementara itu. Wetan Riabeng hidup dalam dilema. Ia mencintai Laonro, tetapi menyaksikan betapa cinta mereka membawa pertumpahan darah. Hatinya hancur melihat keluarga dan bangsanya saling menuduh. Ia mulai menarik diri, tidak banyak bicara, hanya menulis doa-doa kepada leluhur. Dalam hatinya, ia berkata, mungkin cinta kami ditakdirkan bukan untuk menyatukan, tapi untuk menguji. Kehadirannya tetap menjadi simbol. Bagi sebagian orang, ia adalah gadis yang mempertemukan dua dunia. Tetapi bagi yang lain, ia dianggap pembawa malapetaka. Munculnya tokoh-tokoh baru setelah perang pertama. Generasi baru keturunan Batara Guru mulai tampil. Mereka adalah saudara, sepupu, atau anak dari para tokoh sebelumnya. Di antara mereka ada yang bijak, ada yang keras hati, ada yang haus kekuasaan. Beberapa tokoh penting mulai disebut. Saweri Gading kelak menjadi salah satu tokoh utama dalam Laga Ligo. Seorang pemuda gagah, cerdas, tetapi penuh gairah hidup. Ia terpesona dengan dunia luar, sama seperti Laonro dahulu. Wechudai, seorang perempuan bangsawan yang cantik sekaligus keras hati. Ia cerdas dalam berbicara, tapi juga memiliki ambisi besar untuk menjaga garis keturunannya. Beberapa pemimpin muda dari kampung lain yang merasa bahwa sekarang waktunya mereka ikut bersuara dalam urusan kepemimpinan. Kehadiran generasi baru ini menambah kompleksitas. Jika sebelumnya konflik hanya soal cinta Laonro, kini mulai muncul pertarungan antar keluarga yang lebih luas
perebutan pengaruh musyawarah besar digelar untuk membicarakan masa depan. Di rumah panggung yang tinggi, para pemimpin duduk berderet. Mereka membicarakan siapa yang pantas menjadi pemimpin utama keturunan Batara Guru. Ada yang mengusulkan Laonro karena keberaniannya. Namun sebagian besar menolak. Ia terlalu banyak membawa masalah. Kepemimpinan butuh orang yang tenang, bukan pemuda yang menantang adat. Sebagian lagi mengusulkan tokoh lain yang lebih tua dan berpengalaman. Tetapi para pemuda tidak setuju. Mereka menganggap para tetua terlalu lambat, tidak bisa menghadapi dunia yang terus berubah. Musyawarah itu berakhir tanpa keputusan, tetapi menyisakan retakan besar. Orang-orang mulai terpecah menjadi kubu-kubu kecil, mendukung calon pemimpin masing-masing. Tanda-tanda perpecahan-perpecahan itu mulai tampak di kehidupan sehari-hari. Ada kampung yang hanya mau berdagang dengan kelompok tertentu. Ada perahu perang yang mulai dilatih secara diam-diam. Ada pemuda-pemuda yang berlatih tombak dan panah, bukan untuk melawan musuh luar, tetapi untuk persiapan menghadapi saudara sendiri. Batara Guru yang bijak mencoba menenangkan semua pihak. Ia berkata, "Kalian semua adalah keturunanku. Apa gunanya menjadi penguasa kalau harus mengorbankan darah saudara sendiri? Jika kalian haus kuasa, maka laut akan menenggelamkan kalian." Namun, kata-kata itu hanya mampu menahan amarah sementara. Iri hati sudah terlanjur berakar. Laonro menyepai merasa lelah dengan konflik yang tak ada habisnya. Laonro memilih menyepi. Ia kembali ke laut, berlayar dengan perahu kecil, jauh dari hiruk-pikuk perebutan kuasa. Dalam pelayarannya, ia merenung. Mungkin tugasku bukan menjadi penguasa. Mungkin tugasku hanya membuka jalan agar generasi berikutnya tahu bagaimana menghadapi dunia. Kepergian Laonro membuat keadaan semakin rumit. Tanpa dirinya, muncul ruang kosong yang segera diperebutkan oleh para bangsawan muda. Ini ditutup dengan bayangan masa depan yang semakin rumit. Generasi baru mulai muncul dengan ambisi dan mimpi mereka sendiri. Perebutan kuasa di antara keturunan Batara Guru semakin jelas. Siri, cinta, dan ambisi perlahan bercampur menjadi bahan bakar konflik yang lebih besar. Laonro, yang dulu menjadi pusat kisah, mulai menjauh. Kini panggung cerita bersiap untuk tokoh-tokoh lain yang lebih besar, terutama Saweri Gading, yang kelak akan menjadi salah satu tokoh utama dalam laga Ligo. Dengan kisah cintanya yang legendaris dan peperangan yang lebih luas lagi. Setelah Laonro memilih menyepi, keturunan Batara Guru mengalami masa penuh kegelisahan. Perebutan kuasa, rasa iri, dan keinginan menjadi pemimpin membuat keadaan semakin panas. Di tengah kerumitan itu, muncullah seorang pemuda yang kelak namanya akan dikenang sepanjang masa. Saweri Gading, anak dari Batara Latu dan Weten Riabeng. Saweri Gading berbeda dengan pemuda lain. Sejak kecil, ia tumbuh dengan kekuatan luar biasa, kecerdasan tajam, dan hati yang gelisah. Ia suka berlayar, suka bertualang, dan hatinya tidak bisa diam di satu tempat. Banyak orang berkata, Saweri Gading adalah bayangan dari Laonro yang dahulu, tapi dengan gairah hidup yang lebih menyala. Saweri Gading dan Weten Riabeng seiring usianya beranjak dewasa. Saweri Gading mulai menyadari sesuatu yang membingungkan hatinya. Ia sering merasa dadanya bergetar setiap kali bertemu Weten Riabeng, saudari kembarnya sendiri. Mereka tumbuh bersama, berbagi tawa dan cerita. Tetapi entah mengapa, dalam hati Saweri Gading tumbuh rasa yang jauh lebih dalam daripada sekadar kasih sayang seorang saudara. Ia mencoba menolak perasaan itu, tetapi semakin ia menahan, semakin kuat rasa cinta itu. Weten Riabeng, dengan kecantikannya yang lembut dan kecerdasan yang tajam, adalah bayangan yang tidak pernah bisa ia lupakan. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di atas kampung, Saweri Gading berbicara pada dirinya sendiri. Jika benar cinta ini dosa, mengapa hatiku tidak bisa melepaskannya? Apakah dewa-dewa bermain-main dengan nasibku? Rahasia yang terbongkar awalnya, perasaan Saweri Gading hanya ia simpan dalam hati. Namun, mata orang-orang tidak bisa dibohongi. Mereka melihat tatapan yang berbeda setiap kali Saweri Gading dan Weten Riabeng bertemu. Desas-desus mulai terdengar. Saweri Gading jatuh cinta pada saudarinya sendiri. Kalau ini benar, itu akan mencoreng siri keluarga Batara Guru. Ketika berita itu sampai ke telinga para tetua, mereka murka. Hubungan seperti itu dianggap pamali, sebuah aib besar yang bisa membawa malapetaka. Batara Latu, ayah mereka, memanggil Saweri Gading dan berkata dengan suara keras,
Anakku, cinta itu harus tunduk pada adat. Kau tidak boleh mempermalukan keluarga dengan mengingkari hukum leluhur. Lupakanlah Wetan Riabeng. Namun Saweri Gading menunduk, matanya berkaca-kaca, dan dengan suara bergetar ia menjawab, "Ayah, bagaimana aku bisa melupakan jika hatiku hanya hidup untuknya?" Wetan Riabeng menangis. Wetan Riabeng sendiri berada dalam dilema yang lebih berat. Ia tahu cinta Saweri Gading padanya, dan jauh di lubuk hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Namun ia sadar, hubungan itu tidak akan pernah diterima. Setiap malam ia menangis, berdoa kepada leluhur agar hatinya dikuatkan. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau aku terus bersama Saweri Gading, keluarga akan hancur. Tapi jika aku pergi, hatiku akan mati." Akhirnya, ia memilih keputusan pahit, menjauh dari Saweri Gading. Ia memohon kepada ayah dan para tetua untuk dinikahkan dengan pria lain yang dipandang pantas. Keputusan itu membuat Saweri Gading hancur. Saweri Gading mengamuk ketika tahu bahwa Wetan Riabeng akan dinikahkan dengan orang lain. Saweri Gading kehilangan kendali. Ia marah pada keluarga, marah pada adat, marah pada dirinya sendiri. Ia berkata lantang, "Kalau dunia ini melarang cintaku, maka aku akan mencari dunia lain. Aku akan berlayar, menaklukkan samudra, dan menemukan tempat di mana aku bisa hidup dengan bebas." Dengan penuh amarah, ia bersumpah meninggalkan kampung. Ia membangun perahu besar, dihiasi ukiran naga dan burung garuda. Perahu yang kelak disebut Welenrenge, salah satu kapal terindah dalam kisah Lagaligo. Perjalanan besar dimulai sebelum berangkat. Saweri Gading berdiri di tepi laut, menatap ombak yang bergemuruh. Para pemuda dan sahabat setianya berkumpul di sekelilingnya. "Kita akan berlayar ke negeri jauh. Kita akan mencari kerajaan lain, perempuan lain, dan takdir baru. Tidak ada yang bisa menghentikan kita." Perahu pun meluncur ke lautan luas. Ombak besar tidak menakutkan mereka. Angin kencang justru menjadi sahabat perjalanan. Saweri Gading berlayar berbulan-bulan, mengunjungi negari-negari asing, bertemu dengan raja-raja lain, dan memikat banyak perempuan cantik. Namun, meskipun ia berusaha mengalihkan hatinya, bayangan Wetan Riabeng tidak pernah benar-benar hilang. Dalam tidurnya, ia masih bermimpi tentang wajah saudarinya, suara tawanya, dan air matanya, pertanda buruk di kampung halaman. Para tetua resah. Kepergian Saweri Gading dianggap bisa membawa malapetaka karena ia membawa serta amarah dan luka cinta. Mereka percaya bahwa laut tidak akan membiarkan seorang keturunan. Batara Guru berlayar dengan hati penuh dendam tanpa konsekuensi. Beberapa orang berkata, Saweri Gading akan membawa peperangan besar. Cinta terlarangnya akan menyeret banyak negeri dalam pertumpahan darah. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini awal dari badai besar yang akan mengguncang dunia Bugis. Ini berakhir dengan gambaran Saweri Gading yang berdiri di atas geladak perahunya, menatap jauh ke cakrawala. Angin meniup rambutnya. Matanya penuh semangat, tapi hatinya masih terluka. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai dan takdirnya akan lebih besar daripada sekadar cinta terlarang. Saweri Gading tidak hanya akan menjadi pengembara, tetapi juga pemimpin perang, penakluk, sekaligus simbol dari gejolak cinta dan ambisi manusia. Saweri Gading di negeri asing setelah meninggalkan kampung halamannya, Saweri Gading berlayar jauh ke negeri-negeri asing. Perahunya, Welenrenge, yang megah dan kuat, membawa dirinya serta sahabat-sahabat setianya melewati lautan luas. Ia singgah di banyak kerajaan. Ada negeri yang menyambutnya dengan ramah, kagum pada keberanian dan wibawanya. Ada negeri yang menolak, hingga ia harus bertempur demi bertahan hidup. Ada pula negeri yang memberikan putri raja untuk dinikahinya di setiap tempat. Saweri Gading selalu meninggalkan jejak. Ia dikenal sebagai pengembara, penakluk, dan pahlawan. Namun, meski hatinya sering disentuh oleh perempuan lain, tak ada yang bisa menghapus bayangan Wetan Riabeng dari ingatannya. Bayangan cinta yang tak pernah hilang malam demi malam. Ketika Saweri Gading berdiri di geladak kapalnya, menatap bintang-bintang di langit, ia selalu merasa seakan wajah Wetan Riabeng hadir di sana. Ia berkata pada sahabatnya, "Aku bisa menaklukkan negeri demi negeri, tapi aku tidak bisa menaklukkan hatiku sendiri." Sahabat-sahabatnya hanya terdiam, karena mereka tahu luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan. Pulang ke tanah Bugis setelah bertahan-tahan berkelana, Saweri Gading akhirnya merasa terpanggil untuk pulang. Ia ingin melihat tanah leluhurnya lagi, ingin tahu bagaimana nasib keluarganya setelah ia pergi.
Namun kepulangan itu bukanlah sebuah kebahagiaan murni. Di kampung, ia mendapati kenyataan pahit. Weten Riabeng sudah dinikahkan, tetapi pernikahan itu tidak bertahan lama. Perpecahan di antara keturunan Batara Guru makin melebar. Banyak kampung terpecah belah karena perebutan kuasa. Melihat semua itu, Saweri Gading merasa kecewa. Ia menyadari bahwa bukan hanya cintanya yang gagal, tetapi juga persatuan keluarganya. Perang terakhir kepulangan Saweri Gading membawa gejolak baru. Banyak pihak yang mendukungnya sebagai pemimpin karena wibawa dan pengalamannya. Namun, banyak pula yang menolak karena khawatir dengan masa lalunya yang penuh luka cinta dan amarah. Pertentangan itu akhirnya pecah menjadi perang besar. Saudara melawan saudara, kampung melawan kampung. Saweri Gading memimpin dengan gagah, tetapi hatinya selalu bertanya-tanya, apakah ini takdirku menjadi penyebab hancurnya keluarga sendiri? Perang berlangsung lama. Darah keturunan Batara Guru tumpah di tanah sendiri. Siri dijunjung, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Weten Riabeng dan perpisahan abadi di tengah perang itu. Saweri Gading bertemu kembali dengan Weten Riabeng. Mereka bertatap muka dalam suasana yang hening di sebuah rumah panggung yang hampir runtuh karena konflik. Air mata Weten Riabeng jatuh. Ia berkata, "Saudaraku, cintaku, lihatlah apa yang terjadi. Semua ini berawal dari kita. Kita saling mencinta, tapi dunia menolaknya, dan kini dunia hancur karenanya." Saweri Gading hanya bisa menunduk. Ia ingin memeluknya, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Mereka hanya bisa saling menatap, seolah mengucapkan selamat tinggal tanpa kata. Tak lama kemudian, Weten Riabeng meninggal dunia. Ada yang berkata ia meninggal karena sakit, ada yang berkata karena hatinya patah. Apapun sebabnya, Saweri Gading kehilangan belahan jiwanya untuk selamanya. Akhir Saweri Gading setelah kepergian Weten Riabeng. Saweri Gading merasa hampa. Ia tidak lagi bersemangat memimpin perang atau berlayar jauh. Ia menyerahkan kepemimpinan kepada generasi berikutnya, lalu memilih menyepi di sebuah tempat yang sunyi. Konon, ia menghabiskan sisa hidupnya dengan merenung, menatap laut, dan berdoa kepada leluhur. Sebagian orang percaya, ia tidak benar-benar mati, melainkan menghilang bersama ombak, menjadi bagian dari laut yang selalu ia cintai. Warisan Laga Ligo Kisah Saweri Gading, cinta terlarangnya dengan Weten Riabeng, dan perjalanannya ke nagari-nagari jauh tidak berhenti di situ. Dari generasi ke generasi, kisah ini dituturkan dalam epos Laga Ligo, menjadi bagian dari identitas orang Bugis. Pesan yang tersisa dari kisah ini adalah, cinta bisa menjadi sumber kekuatan, tetapi juga bisa menjadi asal mula kehancuran. Siri harga diri harus dijaga, tapi jika dijunjung terlalu tinggi tanpa kasih sayang, bisa memecah belah keluarga. Takdir manusia kadang tidak bisa dilawan, kita hanya bisa menjalaninya dengan hati yang tabah. Dengan demikian, berakhirlah kisah panjang ini. Dari Batara Guru yang turun ke bumi, lahirlah keturunan-keturunan yang membawa cinta, perang, ambisi, dan luka. Dari Lonro yang pertama kali membuka jalan, hingga Saweri Gading yang hidup dalam dilema cinta dan kuasa. Semuanya menjadi rangkaian yang membentuk salah satu epos terpanjang di dunia. Dan hingga kini, kisah Laga Ligo masih dikenang bukan hanya sebagai cerita, tetapi juga sebagai cermin tentang kehidupan manusia. Betapa agungnya cinta, betapa tingginya harga diri, dan betapa rumitnya takdir yang ditulis oleh para dewa